Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin. Habib gal Habib, muhibbin, ma fi muhibbin illa al-wali. Seseorang dikenalkan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, katanya Habib ini orang luar biasa, ini muhibbin, cinta kepada ahlul bait, macam-macam. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Luar biasa, bukan gampang. Orang yang dekat dengan habaib hati-hati, kalau sedikit aja jadi ahli neraka. Dan mereka yang kawin non habib makinnya yang bukan syarifah, hati-hati. Bisi anak, ini anak habib ini darah daging Rasulullah, amun wani lawan anak ini minta maaf, babinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja, karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Ini perempuan-perempuan kawin non habib ini banyak kaya sini kira-kira nah. Kemudian masih punya jatah seorang habib itu, seorang syarifah. Habib Abdullah kawinakan pulang lawan syarifah itu. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyutimma ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayah. Allahumma sallimna wa ahlana wa ummatana fi Indonesia min fitnati wa khulafatil ba'ala vijin hatta yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin memberikan sebuah natijah dari seminggu perjalanan di negeri kita ini, yang berangkat dari suatu kegiatan,
suatu majelis di bulan Maulid yang mulia ini, di bulan dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan di desa-desa kita, di kampung-kampung kita, di mana yang tempat diselenggarakan pengajian-pengajian Maulid Nabi. Namun apa yang terjadi di Petamburan ini sungguh berbeda. Persis sepekan yang lalu, sehingga dini hari di area perumahan Brimob Kepolisian Republik Indonesia di Petamburan sana, orang itu lagi, siapa lagi kalau bukan Muhammad Rizik Syihab min Ba'alawiyin, setelah rungkat status klaim nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, habaib sebagai keturunan Rasulullah, masih ada saja panitia yang mengundang dari kalangan orang yang berbohong, membohongi masyarakat sebagai keturunan Rasulullah, dipakai, diberi mic untuk berbicara atau dipanggungkan. Terus terang, saya bukan hanya menyayangkan seorang Rizik Syihab yang memang bukan orang baru di dalam dunia sekambara yang ada di Indonesia setelah FPI-nya dibekukan oleh pemerintah dengan beberapa gerakan-gerakan yang level nasional dan berusaha meruntuhkan kedaulatan pemimpin kita, presiden kita, bahkan ke negara kita. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun kita semua tahu bahwa ADART, FPI, Front Pembela Islam, adalah mendirikan khilafah Islamiyah. Artinya apa? Membubarkan NKRI dan mendirikan negara Islam ala FPI yang tidak jelas apa maksud dan tujuannya. Yang jelas adalah upaya buhot. Sayangnya organisasi ini hanya mendapatkan ganjaran berupa pembekuan, bukan sebagai tindakan yang sifatnya ofensif ya, tindakan yang sifatnya ofensif, bukan hanya preventif dari pemerintah. Dan pemerintah juga kelihatannya kecolongan lagi. Bayangkan di depan perumahan Brimob berteriak-teriak, menghembuskan provokasi, menghembuskan fitnah, menghembuskan bara permusuhan antara anak bangsa, bukan dengan bangsa. Walaupun Rizik Syihab pada malam hari itu mengambil sampel, mengambil iktibar, mengambil tamsil dari Palestina, tetapi setelah kelihatannya jamaah sudah mulai naik tensinya, kemarahan jamaah itu diarahkan untuk apa yang disebut dengan fufu fafa. Ya, bahkan ia menciptakan syair fufu fafa yang kelihatannya memang sudah direncanakan. Isinya tidak jauh dari sebelumnya, yaitu provokasi, dugaan-dugaan kepada tokoh-tokoh anonim yang nanti ketika tensi nanti naik ke level kedua, ini nanti dinaikkan lagi ke level berikutnya sampai muncul gerakan massa ketika ada pendananya. Sahabat-sahabat sekalian, Fufu Fafa selama ini di framing sebagai salah satu keluarga presiden hari ini, di framing sekali lagi. Benar tidaknya, saya pribadi tidak percaya seremeh itu, semurah itu. Ya, kalian tanya kepada hati kalian sendiri. Saya yakin juga tidak percaya. Kurang kerjaan lah yang ngerjain bangsa ini dengan membuat anonim seperti. Saya yakin mereka semua itu, para pemimpin bangsa ini, anak-anaknya, keluarganya, termasuk orang yang satria, siapapun yang pernah memimpin bangsa ini. Ya, contohnya itu Mas Ibas itu ya. Setelah pernah jaya jatuh, sekarang membangun kejayaannya lagi dengan secara satria, dengan namanya sendiri. Dan saya tidak pernah mendengar ada keluarga presiden di republik ini yang bermain anonymous seperti itu. Jadi masyarakat hari ini tidak perlu terbakar, tidak itu terframe. Tetapi sekali lagi dituntut polisi dengan cybernya seharusnya sudah bisa menangkap dan menjebloskan orang yang sudah menghina umat Islam ini ke dalam penjara. Satu kasus Fufu Fafa, ketika tensi masyarakat jamaah sudah naik, kemudian Rizik Syihab memberikan di dalam lagunya itu mengajak untuk mengganyang, mengasah golok ya, itu mengajak perang, artinya itu nggak ada bedanya ya dengan Bahar Smith itu ya, di depan jamaah mengacung-acungkan senjata yang harusnya pengajian mendinginkan, menenteramkan, mengedukasi masyarakat, dan memberikan paling penting adalah innama bu'itsu li utamima makarimah akhlak, memberikan contoh-contoh akhlak Rasulullah ya, kepada masyarakat di dalam majelis yang mulia, majelis Maulid, bukan justru dengan
menabur bara api permusuhan, bara api perpecahan yang nanti ujung-ujungnya adalah sesama anak bangsa ini akan saling berpecah belah. Nah, ya di sini yang patut disayangkan adalah polisi pada waktu itu, aparat keamanan tidak langsung mengambil tindakan dengan catatan buruk selama ini si Muhammad Rizik Syihab ini, ya, dengan catatan kriminal dia selama dan pernah juga lari ke luar negeri untuk menghindarkan suatu masa tertentu hingga konstelasi politik berubah, dia baru berani kembali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selain kasus Fufu Fafau, Asah Golok kemudian mengarahkan kepada, saya melihat ini selain dia berusaha mengkonsolidasi perpecahan di tubuh pendukung Anies Baswedan, di sisi lain juga dia mulai mengkritik, mengagitasi pasangan presiden yang akan datang. Ini Presiden Prabowo, saya sangat memohon, ya, sangat memohon untuk mengantisipasi orang-orang seperti ini atau orang-orang yang menjadi sponsor orang-orang seperti ini. Dimanapun negara ini tidak akan pernah tenang, dimanapun negara ini tidak akan pernah damai jika ada ajaran-ajaran atau orang-orang seperti ini. Ya, hilang Rizik Syihab, lahir Bahar Smith. Kita tidak tahu kedua orang ini ketika di-delete begitu, saya tidak tahu siapa lagi yang akan muncul. Tetapi ajaran Ba'alawi ini dengan segala khurafatnya, banyak sekali tayangan-tayangan dari kalangan mereka sendiri, bukan tembung jere, ya, sekali lagi. Ada misal rantai emas turun, orang mati bisa bangun, kemudian pesawat bisa mundur, syafaat, masalah tidak boleh menikah, rasis gitu ya, tidak boleh menikahi kalangan Ba'alawi dan lain sebagainya, termasuk 70 orang, satu orang goblok dari kalangan mereka lebih utama daripada ulama kiai. Konsep tentang Ahlul Bait yang hanya Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, ini diselenggarakan, mereka mengklaim diri sebagai Ahlul Bait yang tadinya hanya 4 itu, ya. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ini Ahlul Bait. Hanya ini yang mujma' alaih, para ulama mengatakan, menyebutkan, mengabarkan sebagai Ahlul Bait. Yang lainnya itu sama, ikhtilaf. Sahabat-sahabat sekalian, orang-orang seperti ini yang menyayangkan setelah beberapa hari ia menyampaikan provokasi seperti itu di panggung secara terbuka di depan perumahan Brimob, ya, di area perumahan Brimob Petamburan sana. Kemudian sayangnya dia itu ke Saudi, walaupun alasannya itu umrah atau apa yang sebelumnya belum dikabarkan. Bahkan ketika acara itu patut diduga orang ini lari seperti sebelumnya, patut diduga. Itulah kenapa maka saya mengatakan orang-orang seperti Rizik Syihab ini golongan orang-orang yang lempar batu sembunyi tangan, orang-orang pengecut, ya, tidak berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dikatakannya, atas apa yang sudah diarahkannya, atas apa yang sudah dimasukkan, ditancapkan ke dalam hati-hati para jamaah dan disiarkan secara virtual ke seluruh penjuru dunia. Ketika dia sudah mengatakan begitu, masyarakat terbakar, terprovokasi, melakukan tindakan sporadis, siapa yang mampu bertanggung jawab? Tolong yang begini pemerintah lebih protektif. Jangan lagi ada kegiatan, apalagi di pemerintahan yang baru ini. Jangan biasakan menjelek-jelekan pemimpin yang sudah mau habis masa kepemimpinannya. Kalau ada kesalahan, tembusi secara hukum. Mau itu Fufu Fafa, mau itu apapun, ya. Jadi laporkan secara hukum, negara hukum. Tidak usah menggunakan idiom-idiom, tidak usah menggunakan majas-majas, tidak usah menggunakan sindiran-sindiran yang tidak jelas yang membingungkan umat sehingga umat menafsirkan pemikirannya sendiri-sendiri. Nah, ini orang-orang seperti ini menurut saya perlu di blacklist dari Indonesia ini. Ya, jika perlu warga kenegaraannya dan paspornya dicabut, gitu, biar tidak usah kembali ke Indonesia. Karena tidak butuh Indonesia orang-orang seperti itu. Ya, tidak ada pekerjaan yang jelas, kemudian menghasut dan masih digemari oleh para mungkin orang-orang yang tidak kebagian berpartisipasi di pemerintah atau kecewa dengan pemerintah atau bahkan kecewa dengan hasil konstelasi politik kemarin ini. Saya termasuk orang yang prihatin ya, ketika ada orang seperti dibiarkan, ya, yang memecah belah, kemudian dibiarkan melenggang pergi ke luar negeri yang entah apa maksudnya, setelah meninggalkan bom waktu, bom peradaban di tengah-tengah kita. Sahabat-sahabat sekalian, soal Asah Golok ini jelas bukan arahan yang sederhana, bukan ucapan yang kosong belaka.
ketakutan-ketakutan yang diciptakan selama ini bukan sekali ini pula. Apalagi katanya ada ancaman sekian ribu orang akan memasuki Jakarta dan berbuat onar. Apa dia tidak pernah mengajak siapa yang selalu melakukan sweeping, siapa yang selalu menebar ancaman dan terbukti ya melakukan tindakan-tindakan secara sporadis sehingga dibekukan organisasinya. Apalagi ancaman PKI yang sudah basi, yang selama ini siapa yang mengisukan PKI, apa lupa kalau dari kalangan Balawi sendiri yang memiliki tokoh-tokohnya. Ada Musa Al-Munawar, ada Sofyan Barohbah, ada Ahmad Dipa Nusantara Aidit. Siapa yang lupa semua itu? Siapa yang nggak kenal semua orang itu? Ingat orang-orang ini yang biasa teriak PKI, dia biasanya terlibat di dalamnya. Ini ajakan seperti ini berbahaya sekali. Sekali lagi tolong pemerintah lebih bertindak melindungi kepada masyarakatnya, baik secara virtual maupun secara aktual di lapangan. Isu-isu yang murahan, isu-isu yang hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, yang menimbulkan ketakutan, ini seharusnya sudah dihentikan dari mulai pencegahan, bukan hanya ketika sudah terjadi keributan baru kita saling ajak, bahkan saling rangkul, bahkan kadang-kadang saling lempar tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Sekali lagi, sedia payung sebelum hujan ini penting menyikapi orang-orang seperti Rizik Syihab ini. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, dalam perkembangan kasus Balawi, Jatman kelihatan sudah menunjukkan titik-titik jalan terang ya. Walaupun di beberapa titik kelihatannya masih ada pengurus wilayah, pimpinan wilayah atau cabang yang masih melibatkan kaum Balawi ini dalam kepemimpinannya. Ingatlah pesan dari Syekhona Mbah Wahab Hasbullah, bahwa NU ini tidak ecek-ecek. Kita benar-benar meriam yang kuat untuk membangun negara. Kita ini stakeholder di negara ini. NU itu meriam, benar-benar meriam ya, bukan gelugu, bukan batang kelapa yang kita berpikir tidak bisa berdiri tanpa kekuatan kita sendiri. Jangan sekali-kali ditumbuhkan rasa minder bahwasanya tanpa habaib NU tidak bisa apa-apa. Ini tolong ditanamkan. Ketika rasa percaya diri tidak tumbuh bahwa tanpa habaib NU nggak bisa apa-apa, kamu berkacalah pada saat pendirian NU. Bagaimana ketika kita masih murni dari pribumi Indonesia, kemudian melibatkan orang luar, justru sekarang hancur seperti hari ini. Serba salah, serba bingung, di mana-mana berpecah. Terutama mereka dari kalangan pribumi yang memiliki kaitan dengan kaum Balawi. Mungkin anaknya dipondokkan di Yaman, mungkin ada yang mengambil menantu turunan orang Yaman, atau mungkin ada yang sekedar berguru ke Hijaz kemudian pulang tanpa membawa nasionalisme, tanpa pernah berpikir tentang arti pentingnya sejarah. Sehingga ketika ada makam palsu kemarin dibongkar, justru dia yang ribut. Seharusnya berterima kasih ketika pemalsuan sejarah, ketika pembohongan publik dihilangkan. Seharusnya berterima kasih pada masyarakat yang berinisiatif, malah bukan bingung ya, seperti terjadi di Purworejo kemarin ini ya, ada yang menyesalkan tindakan penghilangan bukti kebohongan Balawi. Makam-makam yang tidak pernah ada ceritanya orang Arab berdakwah di situ, tiba-tiba muncul makam-makam orang-orang Yaman, Yahudi, Askenazi. Sekali-kali bertindaklah secara normal, bertindaklah secara akal waras. Sekali-kali cobalah pada masa-masa genting seperti ini, transisi kepemimpinan bangsa kita, bertindaklah secara bijaksana ya. Berdirilah di atas kaki sendiri bangsa ini. Bangsa ini bisa besar, justru bangsa ini akan susah besar ketika kita terlalu mencontoh, ketika kita terlalu meniru, ketika kita terlalu mendaku, menghamba kepada bangsa lainnya. Tetap kawal Republik ini sebagai rasa cinta kita kepada bangsa, dan tetap kawal perjuangan Wali Songo di negeri ini, dan kita percaya bahwasanya negara ini bisa aman, bisa nyaman, bisa mandiri, bermartabat ketika kita satu. Kita tetap solid, setia kepada pemerintahan yang ada. Yang kedua, kita percaya diri sebagai sebuah bangsa yang besar. Demikian, mari kita tetap ikuti terus perkembangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.